Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Rabu 30 Juli 2024 ini bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, di Masjid Istiqlal dilangsungkan dialog atau kajian duhur yang disampaikan oleh Haji Nur Hayyin Mukhtar LC.MA dengan tema Al-Khamr dan Maisir, yaitu minuman keras dan perjudian. Untuk itu mari kita ikuti bersama-sama agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, yaitu mengkaji kitab Al-Mu'amalatul Maliyah Al-Mu'ashirah karangan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dan kali ini akan melanjutkan bahasan tema tentang khimar dan maisir menurut Islam. Jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal di manapun Anda berada, mari kita mengikuti kajian ini usai menunaikan sholat zuhur berjamaah dengan niatan i'tikaf dan thalabul ilmi. Kajian ini diawali dengan penyampaian materi oleh guru kita dan sisa waktu kita gunakan untuk dialog dan tanya jawab. Kami sediakan mic di tengah untuk kaum bapak dan juga di hadapan kaum ibu untuk dialog dan tanya jawab nanti. Bagi pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat YouTube yang ada. Demikian marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah memberikan pemahaman kita, terutama berkaitan dengan permasalahan muamalah kontemporer ini, sehingga kita dapat menghadapi kehidupan sehari-hari ini dengan mudah. Ala hadhihi niyyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kepada guru kita Mukarram Kiai Nur Hayyin Mukhtar LC.MA, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga semua amal soleh ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kajian pada hari ini akan mengangkat tema terkait dengan khimar dan maisir. Ini berangkat dari fenomena yang sekarang terjadi di tengah-tengah kita. Kita mendengar, melihat bahwa ternyata mencari rizki, mencari harta, mencari uang yang meskipun terlihat menggiurkan, terlihat cepat, membanggakan, bahkan dirasa paling cepat, itu adalah mencari rezeki dengan cara-cara yang tentu tidak dibenarkan oleh agama. Salah satunya adalah judi. Judi ini
dalam konteks muamalah, dalam aturan agama, tentu bukan sesuatu muamalah yang dibenarkan. Karena muamalah yang dibenarkan itu adalah di mana kedua belah pihak sama-sama mencari untung atau mendapatkan manfaat. Seperti jual beli yang memang pada prinsip dasar jual beli adalah di mana yang punya uang mendapatkan barang, yang punya barang akan mendapatkan uang, sama-sama ridho dan sama-sama mengambil manfaat keuntungan di antara kedua belah pihak. Tapi judi itu keuntungan hanya satu pihak, bahkan pihak lain dirugikan, karena memang bukan prinsip jual beli yang lazim dilakukan dan dibenarkan oleh agama. Itulah mengapa kemudian perbuatan atau mencari cara atau berdagang, bermuamalah seperti ini dilarang oleh agama, bahkan tegas dilarang oleh Al-Quran. Ini juga berangkat dari sejarah dulu sebelum Rasulullah lahir, sebelum ada agama Islam, perbuatan ini sudah terjadi di masa-masa sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul atau pada saat masa-masa jahiliyah. Disebutkan dalam tarikh, ya'idul maisir indal arab fil jahiliyati min abrasid dawahir allatina sajad hadarufuhum al-ijtima'iyyah wal iktisadiyah wa tabi'atu hayatihim al-badaiyah allati ta'tamidu mawariduha ala wujudil ma'i wal kala wa tata'athar bitaqallubiz zamani bainal jadbi wal khas. Kebanggaan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah memang di samping punya karakter yang buruk, karakter yang saling memusuhi, tapi ada sisi kedermawanannya sebagai bagian dari kebanggaannya. Nah, tentu ini menjadi karakter yang mungkin sama dengan masa-masa sekarang ini. Dermawan dalam bungkus dia berbangga diri. Dulu orang-orang jahiliyah seperti itu. Ketika kebanggaannya itu menjadi sesuatu yang harus ditampilkan, harus diinformasikan kepada orang, termasuk harus dia mengorbankan sisi kebaikannya, maka gila, hormat, sombong, dan terlihat kaya itu menjadi karakter seorang jahiliyah pada waktu itu. Sudah menjadi tradisi. Tadfa'hum ila hadhi dhahirah awamil muta'addidah. Ini menjadi fenomena dulu di zaman jahiliyah seperti itu. Mungkin hari ini yang kita lihat mungkin hampir sama. Karena yang pertama tentu karakter manusia itu sama. Dia ingin mencari harta sebanyak-banyaknya, yang kemudian dia pasti takabur dan sombong. Itu karakter. Oleh karenanya cerminan dari zaman jahiliyah tentu harus menjadi pijakan kita agar kita tidak salah di dalam melangkahnya. Apa katanya? Hubus syuhrah, cinta kehormatan. Biasanya kalau sudah cinta kehormatan, dia akan mempergunakan segala cara. Karena kalau dia tidak syuhrah, tidak terkenal, dia merasa tidak ada sesuatu yang dibanggakan oleh dirinya. Hubus syuhrah bainan nas bil judi wal qarami was sakha. Jadi gila kehormatan, terus merasa ingin dicintai oleh di antara manusia, termasuk dengan kemuliaannya, bahkan kedermawaannya. Kedermawaan yang dia tonjolkan itu bukan semata-mata dia ikhlas karena dia mampu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, tapi justru dia memunculkan kesombongannya. Dermawan tapi sombong, kira-kira seperti bahasanya. Nah, di antara fenomena orang-orang jahiliyah itu adalah hubul khalabati wal intisar. Kalau dia sedang melakukan atau mempunyai prestasi yang unggul, dia kemudian merasa euforia, bahasanya itu hubul khalaba wal intisar itu adalah euforia, bangga terhadap sesuatu yang dia raih. Ya, kalau kita biasa euforia sepanjang itu wajar, terukur, boleh-boleh saja. Nah, tinggal dikaitkan dengan kesyukuran. Nah, ini hubul khalabah tapi kemudian tidak menjadi kesyukuran, yang kemudian menjadi kekufuran. Waladdatul fawzi fil kimar. Jadi salah satunya juga termasuk adalah dengan ingin dipuji orang, ingin dihormati, ingin dilihat orang menjadi dermawan,
termasuk adalah bagian dari judinya orang-orang zaman jahiliyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kondisi seperti itu, karakter manusia yang ingin dihormati, yang memang sejati adalah fitrah manusia, meskipun dia orang yang berada, punya pangkat, punya jabatan, pasti ada sisi kemanusiaannya, yaitu ingin membantu orang lain. Nah, salah satu karakter orang jahiliyah pada waktu itu yang menjadi fitrah manusia adalah dia dermawan, dia suka membantu orang lain. Salah satu yang kemudian menjadi tabiat atau perilaku orang-orang jahiliyah adalah memberi atau membantu kepada fakir miskin, tapi dengan cara-cara yang tadi tidak dibenarkan dalam agama. Salah satunya adalah yang disebut dengan qimar atau judi. Gambarannya adalah disebutkan di dalam beberapa literatur tarikh. Misalnya disebutkan bahwa ketika orang-orang jahiliyah ingin membantu orang-orang miskin, fakir dan sebagainya, dibelilah satu ekor unta. Satu ekor unta itu kemudian dibeli secara tidak tunai alias menghutang kepada yang punya unta. Dikumpulkanlah teman-temannya untuk membeli satu ekor unta ini dengan memasang semacam alat, kira-kira disebut dengan seperti panah yang kemudian ditulis di atas kertas untuk si A, si B, si C sampai 9 panah, kira-kira begitu. Kemudian diundi. Setiap panah ini diberi nama, tanda, si fulan, si fulan, si fulan sampai ke 9 orang. Padahal unta ini adalah belum dibayar. Hanya semata-mata dia ingin bersedekah kepada fakir miskin. Lalu diundi. Yang kalah dia harus membayar unta yang tadi dihutang. Ada dua jenis. Dia memang bermuamalah beli unta tapi dengan hutang, tapi nanti dia mengajak teman pada saat diundi, teman yang kalah harus membayar seluruh biaya unta itu. Hasil dari unta ini dia dipotong untuk diberikan kepada fakir miskin. Ada sisi baiknya dalam konteks memberi fakir miskin, tapi caranya yang salah. Singkat cerita, terkait dengan qimar dan maisirnya adalah permainan yang mengandung perjudian yang ingin mendatangkan manfaat. Harta menurut kacamata Islam, harta yang dipertanggungjawabkan oleh manusia terhadap Allah, kepada Allah nanti pada saatnya kita menghadap Allah, adalah hanya harta yang halal. Karena harta itu nanti akan ditanya dari mana asalnya, bagaimana mencarinya, untuk apa digunakan. Oleh karenanya harta haram ini tidak mungkin akan menjadi sesuatu yang kita bawa pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang prinsipnya harta haram itu adalah sesuatu harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh agama. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima khadal mal amin halalin amin haramin. Akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Ini tentu peringatan Rasulullah yang kemudian menjadi peringatan kita hari ini, karena sesungguhnya zaman-zaman jahiliyah pada waktu itu sudah menjadi cermin sebetulnya ketika Rasulullah menyampaikan hal yang sangat keras. Seorang tidak boleh memakan harta yang dilarang oleh agama. Ada dua jenis kelompok orang-orang yang seperti ini. Yang pertama, tentu manusia tidak pernah peduli akan kaidah yang bersifat aturan Allah ini, aturan Allah di dalam kehidupan muamalah ini, untuk mencari tujuan, mencari harta dan sebagainya. Oleh karenanya Rasulullah pernah menyampaikan, bahkan mendoakan kehancuran orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Apa kata Rasulullah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Orang
yang membanggakan dengan uang, harta, kekayaan, pakaian dan lain sebagainya, itu didoakan oleh Rasulullah agar dia hancur. Rasulullah mendoakan orang-orang yang seperti ini, dia akan cepat hancur. Kalau Rasulullah seorang Rasul, Nabi yang dekat dengan Allah mendoakan, tentu akan dikabulkan oleh Allah. Bila mendoakan kehancuran untuk para pemuja harta, tentu cepat atau lambat dia akan binasa. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan memberikan perhatian betul terhadap orang-orang yang mencari harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama tadi itu. Yang kedua, orang yang masih memiliki hati yang peka, akan tapi karena mereka mungkin tidak tahu, tidak pernah mengerti, mempelajari ketentuan Allah tentang bagaimana cara mendapatkan harta atau muamalah, ini tentu harus selalu belajar. Karena jangan sampai kemudian kita terjebak seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Man ittajara qabla yattafaqaha fid din faqad irtatama sumartatama sumartatam." Barang siapa yang melakukan perniagaan atau muamalah atau usaha apapun sebelum pelajari fikihnya, pengetahuan tentang jual belinya, muamalahnya, dia akan terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan. Artinya sebagai seorang muslim memang harus mengerti terkait dengan bagaimana cara kita mendapatkan harta. Jangan sampai harta yang kita makan justru harta yang bukan yang dibenarkan dalam agama. Karena dampak harta yang haram ini punya dampak yang buruk terhadap dirinya, lingkungannya maupun masyarakat umum. Artinya harta haram punya dampak terhadap moral etika seseorang. Karena Allah SWT berfirman, "Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Artinya kita harus kembali kepada ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu, dan termasuk adalah ajakan syaitan. Mudah-mudahan dengan fenomena ini kita terhindar dari sesuatu yang kemudian menghancurkan diri kita, kemudian pasti kita akan tidak diterima oleh Allah SWT. Demikian kajian duhur pada hari ini, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penghantar kajian kita membahas tentang qimar dan maisir menurut Islam. Ini macam undian atau judi yang berkembang dari zaman jahiliyah, bahkan sekarang jadi sebuah fenomena baru, judi online, genggaman tangan, handphone, jari dan pandangan mata di depan, kemudian dia berhalusinasi seseorang dengan dirinya melalui dunia maya. Ini sudah menjalar di setiap sudut sempit kehidupan kita. Jadi bukan lagi datang ke sebuah ruangan, tempat yang tadi dibilang kalau di zaman modern dulu ada kasino, kemudian zaman jahiliyah ada majlis qimar, ini tempat judi. Dampaknya ternyata harta yang haram ini pengaruhnya sangat berat bagi kehidupan, nanti mempengaruhi akhlak dan perilaku seseorang yang digambarkan oleh guru kita melalui beberapa hadis yang disampaikan. Maka hendaklah seorang muslim itu mengetahui dari mana harta yang dia peroleh, dengan cara apa, pastinya juga nanti untuk apa harta itu dia peruntukkan. Maka tadi ditutup dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwat. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita bagaimana dahsyatnya godaan tentang qimar dan maisir atau judi yang saat ini judi online. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya. Dari ibu, ya silakan ibu. Ada mic di depan. Dari bapak ada? Ya silakan ibu, langsung sebutkan nama, asal daerah,
uraian dengan singkat dan padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila dari Jakarta Pusat. Ingin bertanya, Bapak, mohon maaf, jika ada situasi darurat di mana seseorang diperbolehkan menggunakan harta yang haram itu, keadaan darurat, contohnya seperti kelaparan atau kemiskinan ekstrim, itu bagaimana Bapak dapat membenarkankah penggunaan harta yang diperoleh secara haram tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali. Bagaimana harta yang haram kemudian digunakan dalam keadaan darurat? Ini perolehnya kapan nih Pak? Mikir juga kita. Contohnya datang darurat, ini terima hartanya kapan? Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Langsung guru kita dijawab karena belum ada pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih. Ada kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Pertanyaannya adalah darurat yang seperti apa yang kemudian bisa memakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Darurat itu yang paling utama adalah dia mengorbankan jiwa. Kalau sudah berhubungan dengan jiwa, artinya sesuatu tindakan yang kemudian kalau dia tidak lakukan, maka taruhnya adalah nyawa, itulah sudah dalam kondisi darurat. Misalnya dalam kondisi tertentu di suatu daerah, lokasi kelaparan yang kira-kira memang tidak ada makanan apapun yang bisa dimakan. Kalau dia dimakan justru akan, kalau dia tidak makan justru dia akan meninggal misalnya. Dalam kondisi itu sudah masuk dalam kategori darurat. Dia harus makan karena kalau tidak makan dia akan meninggal. Maka itu boleh memakan sesuatu yang kemudian dilarang dalam Islam. Misalnya makan barang najis sekalipun, barang yang diharamkan sekalipun, misalnya babi misalnya di hutan atau apapun yang kemudian memang secara ainiyahnya dilarang oleh agama. Kondisi darurat, boleh memakan sesuatu yang dilarang dalam agama. Tapi menghitung darurat yang secara umum, tentu ini harus ada ukuran tadi itu. Tidak bisa kemudian seseorang merasa bisa ngukur sendiri darurat. Kalau tadi ukurannya adalah nyawa seseorang, maka itu jelas dalam kondisi yang sangat spesifik. Tapi kalau kemudian dalih misalnya, oh sekarang kita tidak punya apa-apa, tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan, lalu kita simpulkan sendiri dengan kondisi darurat, tentu ini persoalan yang lain. Nah, kalau konteksnya itu tentu ini masih ada ranah ikhtiarnya. Sepanjang ada ikhtiar dan itu tidak mengancam jiwa kita, tentu ini belum masuk dalam konteks darurat tadi itu. Tapi kalau daruratnya adalah sudah pasti akan mengancam nyawa kita boleh melakukan apapun. Karena yang terpenting justru adalah jangan sampai badan kita terluka, bahkan sampai kemudian nyawa kita hilang. Itulah salah satu adalah kita memakan barang yang masuk ke perut kita, meskipun dia barang yang haram maupun yang najis. Tapi kalau daruratnya dalam konteks sosial misalnya, yang kira-kira masih ada ranah ikhtiar yang maksimal, dalam artian memang itu menjadi sudah masih bisa dilakukan oleh manusia. Misalnya sebuah negara terjadi peperangan misalnya, dia kondisinya memang tidak bisa dilakukan sesuatu kecuali adalah yang melakukan atau makan sesuatu yang haram, itu tentu dibutuhkan ikhtiar yang maksimal. Kalau sudah ikhtiar maksimal tidak ada, tentu tadi kita sudah masuk ranah darurat tadi itu. Pasti kondisi seperti itu meskipun jarang tapi ada ya. Kita tidak mengingkari bahwa sesuatu terjadi itu pasti ada konsekuensinya. Entah itu daerah karena kondisi alamnya, entah itu suatu atau orang terjadi suatu peristiwa tertentu misalnya, atau negara yang sedang perang misalnya, itu tentu ada dalam kondisi yang bisa kemudian kita sebut sebagai kondisi darurat. Tapi intinya yang kita jadi ukuran adalah, pertama adalah ancaman nyawa kalau hubungannya dengan makanan. Tapi kalau yang bukan makanan tentu ada aturan lainnya, yaitu bagaimana kemudian seorang masih bisa nggak waktu untuk berikhtiar. Kalau tidak bisa,
maka itu menjadi pilihan. Tapi yang sifatnya tadi ancaman nyawa kita, bukan sesuatu yang kemudian kita melakukan hal yang enak menurut kita, mudah menurut kita, itu belum menjadi ukuran yang darurat. Begitu. Ya, demikian Ibu. Ada yang bertanya, yang lain? Ya, silakan Ibu, mendekat ke depan mic yang sudah disediakan. Yang berikutnya siap-siap Ibu. Langsung habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Ya. Insyaallah yang pertama tentang di online. Satu, marak bahkan di kampus. Alhamdulillah saya sekarang insyaallah belum ada yang nggak ada yang belum. Tapi cara untuk menanggulangi agar keturunan jadi atau hubungan jangan ada yang terimbas di online bagaimana. Kedua, insyaallah kata saya dalam insyaallah saya punya gabungan operasi al-amanah yang kalau ini terus zakat setempat mau menanam saham, insyaallah itu halal atau enggak hasil penjualannya atau dan istri dapat bagian dari beliau yang mengelola yaitu koperasi al-amanah dari Mas. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Ibu siapa Bu? Oh ya mohon maaf lupa ya. Ibu Pujiwati dari Marunda. Jakarta Utara. Marunda, Ya. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Makasih Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya. Siap-siap Ibu. Nanti ini pertanyaan Bapak dulu nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya Burhanuddin Ya. dari Pangeran Jakarta, Jakarta Pusat. Ustaz, izin mengenai fenomena judi online. Untuk saat ini memang itu maraknya. Dan menurut secara awamnya gitu ya. Kalau mengenai kajian-kajian judi itu mungkin dari setiap majlis itu sudah sering disampaikan. Insya Allah paham dan yang ngerti dengan hal seperti itu tidak akan melakukannya. Akan tetapi kalau yang saya lihat seperti ini kayaknya yang menjadi persoalan itu pencegahannya, Ustaz. Pencegahan dari atasnya. Saya pikir kalau seumpama pencegahannya lebih keras lagi, kemungkinan fenomena ini akan selesai. Jadi kembali lagi ke hadis Nabi, man ra'a minkum munkarun fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi fa'aful. Ketika di antara umatku melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Di sini kan dapat diartikan dengan tangan adalah dengan kekuasaan. Pencegahan. Ketika suatu negara, suatu lingkungan yang kecil mungkin kita bisa untuk kita atasi sebagai orang kampung gitu dengan mengajak Pak RT-nya, Pak RW atau lurahnya itu selesai di kampung satu kampung. Ini kan yang terlibat ini kan satu negara. Judi online ini satu negara. Bagaimana dengan peran ulama untuk memberikan satu wejangan, satu uswah kepada para umaronya, pemerintahannya, pemerintah saat ini, yaitu Kementerian Kemenpo yang berperan, yang berwenang untuk mencegah suatu judi online ini. Gimana menurut Ustadz tentang pencegahannya ini yang kira-kira benar-benar bisa dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Mungkin itu, mohon maaf kalau ada kesalah kata, kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Burhanuddin. Selanjutnya Ibu, penanya terakhir ya, waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalinah dari Jakarta Pusat.
Pak Ustadz, ada yang saya ingin mau tanyakan, yaitu saya kan udah lama tuh bisnis emas ya, itu hukumnya apa ya, haram apa enggak ya kalau dikreditin gitu. Sekian pertanyaan saya, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian beberapa pertanyaan, ini menarik semua pertanyaannya dan ada yang hampir sama. Fadl kepada guru kita. Ya, kaum muslimin dan muslimat, para yang bertanya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang pertama, bagaimana mencegah agar kita tidak terjebak pada judi online. Secara prinsip, karena judi online itu menggunakan media, gadget kita, handphone kita, komputer kita, dan ini juga sulit untuk dihindari, tidak dengan siapapun, justru malah ini anak-anak yang paling mudah. Tentu yang paling adil tanpa harus mengurangi, misalnya kalau dikurangi total tentu ini butuh waktu dan proses yang panjang, tidak hanya persoalan di keluarganya tapi juga di lingkungan yang lainnya, sekolah maupun yang lain-lain. Yang paling bijak tentu orang tua mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anak pada saat dia menggunakan handphone masing-masing, karena permainan itu kadang-kadang tidak bisa kita bedakan mana yang nanti masuk di ranah judi, mana yang hanya sekitar permainan. Kalau orang sudah asik permainan, kita nggak ngelihat itu misalnya kategorinya judi, tapi itu sebenarnya permainan yang kan levelnya beda-beda, Bu. Ada yang levelnya kecil, itu bisa permainan, yang ujungnya oh kita nanti nambah top up ya, misalnya gitu. Yang ujung-ujungnya bukan karena membeli barangnya, top up karena membayar kepada bandarnya gitu. Ini permainan yang kecil-kecil, Bu. Ini berbahaya juga. Ini artinya dari situ kemudian memang ya orang tua memang juga harus melek juga, melek teknologi juga itu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh anak-anak itu menurut saya yang paling adil, karena kalau anak-anak dibatasi main handphone hari ini rasanya sangat susah. Bisa kalau kemudian dilakukan secara sadar, anak-anak juga bisa, lebih bagus. Misalnya kalau anak pesantren memang tidak menggunakan HP, handphone itu lebih aman. Tapi anak-anak yang ditinggal di rumah tentu masih 90% lah masih menggunakan HP. Yang terpenting justru ya tadi orang tua harus memperhatikan apa yang dia mainkan, apa yang dia lihat, apa yang dia baca di handphone. Tentu orang tua harus sering-sering memberikan edukasi terhadap anaknya. Itu karena yang namanya permainan, mulai dari yang kecil sampai yang besar, sampai yang kita sebut sebagai judi, itu gak kelihatan itu. Tahu-tahu udah main top up saja, kita minta uang pada orang tua. Itu mungkin. Tapi kalau yang sudah jelas-jelas oh ini adalah judi, ya tentu bagi orang yang sudah dewasa yang tahu ya segera tinggalkan gitu. Yang kedua, terkait tadi Ibu menyampaikan ada uang dari koperasi untuk diinvestasikan, kalau saya tidak salah dengar ya, kepada sebuah lembaga amil zakat ya. Tadi disebutkan rumah zakat, saya nggak tahu rumah zakat yang mana. Lembaga zakat dengan koperasi tentu berbeda fungsi. Kalau lembaga zakat dia fungsinya, tugasnya memang mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat itu kepada yang berhak, mustahik ya. Artinya dia bukan lembaga yang bisa mengembangkan uang, artinya bukan lembaga yang kemudian bisa berfungsi sebagai bisnis. Kalau itu lembaga zakatnya tentu tidak boleh. Tapi kalau koperasi yang kemudian Ibu bernaung di dalamnya, dia ingin menginvestasikan, memproduktifkan hasil koperasinya, boleh-boleh saja. Karena memang fungsi koperasi adalah bagaimana kemudian iuran dari anggota koperasi itu diproduktifkan, kemudian hasilnya menjadi manfaat bersama. Itu kan koperasi pada prinsipnya. Tapi kalau tadi Ibu menyampaikan bahwa ke lembaga zakat, ya tadi lembaga zakat adalah fungsinya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kepada yang berhak. Kalau toh itu lembaganya luas, misalnya tidak hanya lembaga zakat dan itu juga punya koperasi, ya koperasinya yang dipakai, jangan lembaga zakatnya. Karena lembaga zakat tentu berbeda fungsinya, begitu Bu. Jadi pada prinsipnya Ibu berkiprah di koperasi, hasil dari iuran koperasi itu kemudian diproduktifkan, itu memang menjadi tujuan dari koperasi itu sendiri. Itu dibolehkan dalam agama, saling tolong menolong, ta'awun ya di antara sama anggota itu sangat baik sekali, baik dalam kondisi sosial maupun yang lain-lain. Terima kasih Ibu. Yang ketiga, Bapak ya
pada prinsipnya kajian-kajian seperti ini memang memberikan edukasi kepada semuanya, kita semuanya, bahwa itu sesuatu yang sangat buruk bagi kita, bagi semua orang, dan tentunya kita harus menghindari karena itu bukan ajaran yang dibenarkan. Itu yang pertama, tujuan dari kegiatan-kegiatan kajian terkait dengan bahayanya kita melakukan mencari rezeki yang dengan cara seperti itu, termasuk judi dan terkait dengan harta haram yang kemudian masuk dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu langkah dakwah itu berbagai macam dan berbagai media, berbagai cara, berbagai tempat, situasi kondisi, siapapun tentu punya ranahnya masing-masing. Saya sepakat bahwa tidak ada suatu hal yang buruk bisa terus lenggang sebebasnya tanpa ada pencegahan. Saya sepakat bahwa pencegahan itulah yang kemudian secara prinsip baik secara agama maupun kemudian dilakukan Rasulullah itu nyata, pencegahannya itu ada. Pertama, edukasi dulu terhadap bahaya yang sangat fatal ini. Al-Quran menyatakan, Rasulullah menyampaikan, itu artinya pencegahan secara agamanya. Kemudian tentu secara umum pasti ada lingkungan masing-masing, yang terkecil di lingkungan kita, yang besar lingkungan pemerintahan, bahkan kemudian sampai ranah ke perwakilan kita di DPR sana. Itu pasti harus dilakukan. Kalau tidak tentu pasti tidak akan bisa selesai, karena kita tidak punya wewenang, yang punya pasti lembaga lain. Yang punya lembaga lain pasti harus sama dengan kita. Jangan sampai kemudian kita menyampaikan tanpa didengar, kemudian lembaga lain juga tidak mendengarnya. Itu pasti tidak akan menghasilkan apa-apa. Prinsipnya sepakat bahwa itu harus diberantas semua level, karena tidak hanya merugikan individu, tapi juga merugikan masyarakat dan bangsa kita. Artinya ranah apapun, segmen apapun harus kita perjuangkan demi untuk menghentikan sesuatu yang memang merugikan seseorang maupun merugikan masyarakat dan bangsa itu sendiri, bahkan agama. Sepakat Pak kalau soal itunya. Tinggal kita rame-rame bagaimana kemudian ini efektif terhadap pencegahan yang simultan, yang masif agar ini tidak terjadi. Dengan fenomena pemberitaan semua orang mengecam tentu menjadi salah satu kunci preventif ini. Tinggal bagaimana eksekusinya, kan begitu Pak. Jadi kita harus gaungkan terus agar mereka juga mendengar. Kalau kita nggak menggaungkan di forum kecil, di forum besar, kalau nggak bergaung tentu tidak mendengarnya. Semoga dengan seperti ini mereka mendengar, dan itu semua orang kalau sudah mendengar minimal tidak melakukan. Bagi individu, bagi yang sudah terlanjur tentu ada pihak-pihak tertentu, pihak eksekutif maupun yang pihak edukatifnya, begitu. Terima kasih. Yang ketiga, Ibu, ya, memang rame-rame orang berinvestasi di emas, jual beli emas. Kalau jual beli emas, punya toko emas biasa, jual beli yang sifatnya komoditi emas, ya. Pertanyaan adalah bagaimana emas kalau dicicil? Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa emas ada dua jenis. Ada emas yang sifatnya komoditi, ada yang emas yang sifatnya perhiasan, atau bahkan disebut dengan alat tukar. Hari ini memang emas sebagai alat tukar sudah tidak ada. Di undang-undang kita, aturan kita, emas sudah menjadi komoditi, sehingga dia menjadi barang sama dengan yang lain. Sehingga mencicil emas itu sebagian ulama membolehkan. Ya, artinya itu tidak bertukar antara barang ribawi. Nah, oleh karenanya, karena emas nilainya stabil, paling tidak relatif stabil, sehingga dia disebut dengan komoditi, maka dia boleh mencicil emas. Itu sebagian ulama. Ada yang memang mengatakan bahwa emas ini sama dengan barang ribawi seperti uang. Anggaplah kalau kita menukar uang itu dengan emas sama, ya posisinya, karena barang-barang ribawi, sehingga menukar emas itu harus kontan satu waktu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu emas sebagai komoditi sekarang sudah dijual di mana-mana, ya. Artinya tidak hanya sebagai alat tukar, jadi emas sebagai komoditi. Kita sepanjang itu kemudian nilainya itu disepakati, maka dia boleh mencicilnya. Terima kasih. Ya, demikian kira-kira beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh guru kita berkaitan berbagai permasalahan, bagaimana pasti, kemudian bagaimana cara mencegah tentang judi online ini, bersatu padu antara keluarga, lingkungan, baik masyarakat dan pendidikan serta pemerintahan. Mudah-mudahan jadi sebuah kekuatan yang
dapat memberantas judi online. Karena judi online ini judinya di Indonesia yang main pusatnya di negara lain, Pak. Kemarin Vietnam dan sebagainya itu ya. Sedang dikejar tokoh-tokoh judi, bandarnya di luar negeri ternyata. Kemudian ulama MUI sudah berjibaku juga untuk menyarankan pemerintah, baik melalui dewan, pemerintahan, kemudian tadi Kominfo dan sebagainya sudah bergerak juga. Walaupun hasilnya ya kita lihat ke depan seperti apa. Ini di genggaman setiap pribadi ini ya. Kadang-kadang yang mengontrol itu anak kecil lagi main, tadi katanya main level game aja bisa dia top up, kita nggak tahu. Tatonya HP orang tuanya tertransfer, kita nggak tahu juga. Nah ini maka edukasi pemahaman orang tua juga penting untuk mendampingi anak-anak, kata guru kita. Demikian beberapa hal, mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah disampaikan. Terima kasih kepada guru kita, kepada jamaah yang hadir. Mohon maaf ini yang datang dari kejauhan, saya tidak bisa membuka aplikasi YouTube-nya. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis.